Shalom saudara, pada kesempatan kali ini saya akan bersaksi tentang hope atau harapan. Saya atau saudara pasti memiliki namanya harapan. Saya juga menyaksikan banyak sekali pengharapan dari prayer request atau press report Rock Samarinda. Ada yang berharap dengan kesehatan mereka, ada yang berharap dengan pekerjaan mereka, ada yang berharap dengan keluarga mereka, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah semua manusia pasti memiliki pengharapan. Kita tahu bahwa ada pengharapan yang mungkin satu sama lainnya sama, ada juga yang mungkin satu sama lainnya berbeda. Saya akan mengajak saudara membuka kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat 1-6. Tetapi saya akan bacakan ayat 4-nya saja. Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya akan bacakan dalam terjemahan New English Translation pada ayat 4. For everything that was written in former times was written for our instruction, so that through endurance and through encouragement of the scriptures we may have hope. Saya akan garis bawahi kata endurance atau daya tahan. Mengapa tertulis endurance atau daya tahan? Itu adalah sebagai reminder atau sebagai pengingat bagi kita bahwa tidak semua pengharapan itu mudah atau instan untuk didapatkan saudara. Semakin besar harapan, maka semakin besar endurance atau daya tahan yang kita perlukan. Semakin besar harapan, maka semakin besar juga kita memerlukan penghiburan dalam kitab suci. Karena dari Tuhanlah sumber penghiburan dan sumber pengharapan. Saya menyaksikan banyak sekali kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam komunitas di tempat saya bertumbuh, saudara. Salah satunya adalah kesaksian tentang dikaruniai anak. Pada saat itu ada sepasang suami istri yang sempat sulit memiliki anak. Singkat cerita, sekarang mereka dikaruniai anak dan mereka bersaksi bagaimana mereka melalui semuanya itu. Dan pada saat itu juga ada pasangan yang ternyata sulit memiliki keturunan. Dan mereka dikuatkan dari kesaksian tersebut, dan akhirnya mereka menjalankan program bayi tabung. Namun, luar biasanya mereka melakukan langkah iman, saudara. Jadi sebelum mereka mengunjungi dokter untuk program bayi tabung, mereka melakukan namanya test pack. Dan ternyata tanpa ke dokter bayi tabung, hasilnya positif. Dan dokter bayi tabung sampai kaget. Wow, bagaimana ini bisa terjadi? Simpel saudara, jawabannya adalah kemurahan Tuhan. Tuhan telah memenuhi pengharapan pasangan ini. Jadi saudara, dari sini saya belajar bahwa harapan kita yang telah terpenuhi adalah sumber kekuatan bagi mereka yang pengharapannya belum terpenuhi. Mereka dibangkitkan kembali, mereka dibentuk kembali endurance-nya, dan mereka juga diingatkan kembali bahwa kita memiliki Tuhan yang sama, yaitu Tuhan sumber penghiburan dan Tuhan sumber pengharapan. Saya akan tutup dengan kesaksian saya secara pribadi. Saya juga memiliki pengharapan dengan mewabahnya virus COVID-19. Saya berharap kepada Tuhan agar saya tetap dalam perlindungan Tuhan. Jadi pada saat itu saya pulang bekerja dan teman saya melapor bahwa tetangganya, tangga seberangan saudara, terkena COVID-19. Dan teman saya langsung melakukan tindakan cepat, yaitu dengan melapor kepada atasan saya. Jadi karyawan ini, teman saya, diisolasi mandiri saudara, langsung di work from home pada saat itu selama 1 minggu. Nah, sekitar 2 atau 3 hari kemudian, kami juga mendapatkan shock terapi saudara. Ternyata salah satu kerabat kami, keluarga satu rumahnya terkena COVID-19. Dan kami pun selama 1 minggu di work from home saudara. Bayangkan, setelah mendapat 2 kabar ini dalam 1 minggu, kami pun juga harus diisolasi mandiri. Kami pun sempat syok, kami pun juga sempat jujur. Saya pun merasa takut juga saudara. Tapi saya berdoa, dan selama menjalani 1 minggu work from home, puji Tuhan setelah rapid test massal kami semua negatif. Bahkan teman saya pun swab testnya keluar dan hasilnya negatif. Dan puji Tuhan sampai sekarang teman saya dan keluarganya masih dalam keadaan sehat. Dan saya pun masih terjauh dari wabah virus COVID-19. Ingatlah saudara, mungkin marah bahaya datang, mungkin pengharapan kita sepertinya sia-sia, tetapi percayalah bahwa
Di dalam Tuhan, pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Ingatlah saudara, ketika pengharapan kita terpenuhi, sangatlah baik jika kita mengucap syukur dan tetap mengingat kebaikan Tuhan. Tetapi alangkah lebih baik jika kita tidak berhenti hanya dengan bersyukur, tetapi kita melanjutkannya dengan bersaksi, saudara. Saya akan bacakan Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.